上来，原来是这样，你脸红什么呀？不过让姐姐讨回来好了。不，天才可是要用来参加宗门排位赛，当给你练手的冤大头嘛。练着才。也接到你的传音。三哥，果然骗出来了。控火军，法器，这个别。啊！你这破玩意儿打得不……再看看跟得上的。爸爸们，看来以后还需多学一些。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Berhubung series Neverland Eagle Flag telah usai, jadi pada hari ini kita akan membahas series 100 Ravening Ascension Record. Kisahnya sendiri berputar pada Xin Fengming, seorang anak muda dari desa pegunungan, yang mana secara tidak sengaja memakan buah yin yang 9 daun. Dan dengan demikian, memulai jalan kultivasi diri, memurnikan artefak, mengumpulkan senjata pusaka, dan melindungi jalan kebenaran. Mengandalkan bakatnya yang sangat tinggi dan ketekunannya yang tak henti-hentinya, Xin Fengming berkelana di dunia immortal sendirian. Dan dengan bantuan kecantikan misterius Milau, ia mencari generasi legenda leluhur Tao. Bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menonton series aslinya terlebih dahulu, karena konten ini akan menjadi full spoiler. Bagi kalian yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita 100 Ravening Ascension Record. Awal dari series ini kita dibawa ke masa depan, tepatnya era modern. Di sini diberitahukan bahwa lebih dari 300 artefak penting baru saja ditemukan di monumen Liang kuno. Hal itu termasuk dengan buku perunggu kuno. Dikatakan bahwa koleksi artefak ini berkaitan dengan kultivasi keabadian di Tiongkok dari zaman kuno. Bahkan diperkirakan ada senjata ajaib di salah satu artefak ini. Xin berpindah kepada seseorang yang berusaha menyusup. Ia yang berhasil membodohi para penjaga boleh masuk ke dalam tempat artefak berada. Para peneliti tahu catatan kuno ini ditulis langsung oleh Xin Fengming. Namun mereka masih belum tahu tentang kebenarannya. Saat juga ada rampun berbunyi yang menandakan adanya seorang penyusup. Mereka cukup kesal karena padahal penguraian buku ini hampir saja selesai. Di saat semua peneliti melarikan diri, ada seorang pria yang masih berada di sana. Tanpa pikir panjang, ia pun berusaha untuk menghancurkan penghalang. Meskipun sempat mendapatkan serangan dari laser, tapi dia itu berhasil menghindari semua ini. Pada akhirnya, ia pun berhasil mendapatkan buku perunggu kuno. Ketika ingin membukanya, sesuatu pun terjadi kepada buku itu, yang mana muncullah sosok astral dari seorang pria bernama Xin Fengming. Ia sempat terkejut karena wajah dari sosok astral itu sangat mirip dengan dirinya. Xin Fengming memberitahu bahwa kultivasi sangat berbahaya, apalagi setiap mereka melakukan penerobosan, maka akan ada sebuah petaka yang harus mereka hadapi. Di tengah pembicaraan mereka, kita pun dibawa ke masa lalu, tepatnya di Pegunungan Tandun di kota Tanglong. Di sini, kita diperkenalkan seorang bocah yang sedang dikejar oleh ular yang sangat besar. Nah, pria ini adalah Xin Fengming, orang yang telah menulis buku perunggu kuno dan juga adalah MC kita. Dia cukup ketakutan dengan ular ini, apalagi baru pertama kali inilah dia melihat ular yang memiliki sayap. Meskipun saat ketakutan, ia berhasil menghindari dari serangan si ular. Tapi karena dia mengejek ular itu, jadi ia pun langsung mendapatkan karma. Beruntungnya, dia itu masih bisa mendarat di atas pohon. Saat itu juga, ia pun melihat adanya tumbuhan yang sangat menarik perhatiannya. Berhubung buah ini cukup aneh, jadi ia pun penasaran bagaimana rasanya, dan tanpa diduga rasanya cukup enak. Ketika ingin memakannya lagi, sesuatu pun terjadi kepada kepalanya. Hal itu pun membuat dia merasa sangat kesakitan. Akibat teriakan yang ia timbulkan, ular tadi pun mengetahui keberadaannya dan kembali berusaha untuk memakannya. 这是什么果子？居然还会放吃的！这好像充满了爆炸性能量。 Setelah memakan buah ini, entah mengapa tubuh Xin Fengming mendapatkan begitu banyak kekuatan. Tidak hanya itu, penglihatannya juga berkembang jauh lebih pesat dari sebelumnya. Ia mampu melihat sesuatu yang jauh berada di depan. Saat ular itu ingin menyerang, seketika saja Xin Fengming mengetahui di mana saja titik lemah dari monster itu. Ia pun mencoba untuk menyusun sebuah rencana supaya bisa mengalahkannya dengan cukup cepat.
Apalagi ia itu ingin langsung menggunakan penglihatan luar biasanya. Dalam pertarungan itu, Shin Fengming berhasil menghabisi ular ini. Setelah semua itu, ia pun beristirahat sambil melihat batu giok yang baru dia dapatkan dari dalam tubuh si ular. Ia tahu bahwa batu giok ini hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Beberapa saat kemudian, ia merasakan kehadiran dari 2 orang, yang mana itu ada kehadiran dari kedua kakak beradik. Berhubung tempat ini cukup bagus, jadi si adik pun mengajaknya untuk bermain. Tapi si kakak tahu betul bahwa di lembah ini terdapat ular yang aneh. Tidak hanya itu saja, ada juga sebuah jejak darah tipis dari Yinglong yang merupakan binatang aneh dari alam liar. Jika mereka mampu meliharanya dengan baik, maka binatang itu akan tumbuh dengan cepat. Adiknya merasa hal itu sangat bagus jika dijadikan sebagai hadiah ulang tahun untuk kakeknya. Jadi, ia pun berencana untuk menangkap binatang itu. Ia pun mengeluarkan Baishio, sebuah robot yang mampu menemukan berbagai bentuk kehidupan di dekat mereka. Setelah Baishio melakukan pelacakan, ia pun berhasil merasakan kehadiran dari Shin Fengming. Tapi batu gioknya itu langsung menyerap energi kehidupan dari Baishio. Semua ini membuat si adik kesal karena Baishio malah rusak. Di saat si kakak ingin memperbaiki robot itu, saat itu juga Fengming kembali mengalami sakit di kepalanya. Hal itu bisa terjadi akibat kelahiran dari akar roh. Namun dia masih belum tahu apa-apa tentang hal itu. Dan di saat ia melihat gadis itu, ia pun tahu bahwa tubuh Baishio akan meledak. Untuk saja berkat penyelamatan Shin Fengming, nyawa gadis itu masih bisa selamat. Namun akibat kelelahan, Shin Fengming pun harus pingsan. Di sini si adik sangat kesal karena dia telah menghancurkan hadiah ulang tahun untuk kakeknya. Jadi ia pun berusaha untuk menghabisinya. Tapi sang kakak langsung menghentikannya dan beberapa saat kemudian Shin Fengming pun sadar di kediamannya. Ia masih tidak tahu apakah semua itu hanyalah mimpi belaka. Belum sempat berpikir, ia pun dikejutkan oleh suara kesakitan dari sang kakek. Ia melihat secara langsung bagaimana orang-orang itu melukai kakeknya. Tanpa pikir panjang, Shin Fengming pun langsung menyerang orang-orang itu. Mengetahui kekuatannya sangat hebat membuat mereka cukup terkejut. Karena bagaimanapun Shin Fengming hanyalah anak petani, tapi bagaimana bisa memiliki kekuatan sehebat itu? Karena dia sudah berani menyerang keluarga Zhang, jadi pria ini berencana untuk menghabisinya. Berhubung dia cukup lemah, jadi ia pun menggunakan jimat Fajra untuk bisa menghabisi Shin Fengming. Sebenarnya, Shin Fengming belum terlalu yakin dengan kekuatannya. Jadi, ini adalah waktu yang tepat untuk mengetes seberapa kuat dirinya dalam pertarungan. Pada awalnya, Shin Fengming agak kewalahan, tapi secara perlahan-lahan, ia mulai terbiasa dengan kekuatan barunya. Di saat Shin Fengming ingin menghabisinya, si kakek segera menghentikannya karena dia tidak ingin Fengming dalam masalah. Jadi ia pun bersedia untuk memberikan empedu dan daging dari ular aneh itu kepada keluarga Zhang. Melihat semua ini membuat Fengming merasa tidak adil. Bahkan di saat ia ingin membela kehormatan dari sang kakek, dirinya malah dianggap sebagai pembawa masalah bagi keluarganya. Di sini sang kakek merasa sangat bersalah karena seharusnya dia tidak menjual empedu ular di kota. Alhasil, keluarga Zhang melihat semua itu dan ingin mengambilnya. Fengming menenangkannya karena dia akan membalas semua ini. Tapi kakeknya tidak ingin melihat Fengming melakukan hal itu. Karena sebagai orang miskin, mereka sama sekali tidak bisa berbuat apapun. Tentu Fengming kesal, apalagi disuruh untuk menahan amarahnya. Ia sadar betul betapa marahnya Fengming. Tapi ia berharap agar dia itu bisa mendengarkan perkataannya. Yang mana dia mendengar rumor bahwa tuan muda keluarga Zhang sedang berlatih di sekte tertentu. Jadi di saat ia kembali dalam 3 tahun itu, keluarga Zhang benar-benar akan menjadi keluarga pertama di kota yang memiliki orang kuat. Di sini ia penasaran sebenarnya apa yang terjadi kepada Fengming di saat dia bermain di gunung. Apalagi kemarin ada 2 gadis yang membawanya pulang. Abah pun memintanya untuk mengeluarkan harta dari dompetnya, yang mana itu merupakan sebuah token dari leluhur. Yang mana itu merupakan sebuah token dari leluhur mereka. Ia berharap agar Fengming bisa berlatih seni bela diri dengan memanfaatkan token itu. 10 hari kemudian, Fengming pun pergi untuk mengikuti sebuah ujian agar bisa masuk ke dalam suatu sekte. Di sini ia bersama dengan seorang pria dari keluarga kaya. Melihat penampilan dari Shin Fengming, ia pun yakin bocah itu pasti adalah gelandangan. Fengming yang menatapnya tidak membuat orang itu takut. Tapi di saat dia ingin melancarkan serangan, barulah orang itu terdiam dan tidak ingin berurusan lagi dengan dirinya. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di sebuah lembah. Yang terlihat ada begitu banyak orang yang ingin mengikuti ujian. Akan ada beberapa sekte yang muncul untuk mencari murid. Tidak lama kemudian, orang-orang abadi pun muncul.
Melihat kedatangannya membuat para murid sangat terkejut dengan metode dari keluarga keabadian. Di saat semua orang terpukau, Xin Fengming hanya biasa-biasa saja dan malahan dia itu kebingungan apakah sebenarnya token ini berasal dari sekte Jianghu. Seorang gadis kecil pun muncul dan menanyakan mengapa dia tidak bersemangat ketika melihat orang abadi. Sebenarnya Fengming cukup semangat tapi tidak bisa menunjukkannya saja. Salah satu dari para immortal ini memberitahu bahwa hari ini adalah pemilihan murid baru untuk sekte Luxia. Para calon murid cukup beruntung karena peraturan pemilihan tahun ini sangatlah mudah, yang mana mereka akan pergi ke dalam air terjun untuk mengambil buah di sana. Begitu mereka mendapatkannya, maka mereka akan berhak mengikuti kultivasi keabadian. Pada saat juga ujian pun dimulai. Yang mana ternyata di dalam sana terdapat berbagai serangga beracun yang siap menyerang mereka. Tidak kenal takut, Fengming mendahului mereka semua. Sedangkan para anak orang kaya meminta para bawahannya untuk membuka celah supaya mereka bisa menyelesaikan ujian ini dengan baik. Di saat ujian itu berlangsung, Fengming sadar betul bahwa tidak mungkin bagi dia untuk melewati semua serangga itu. Jadi pada akhirnya, ia pun ingin memanfaatkan para anak orang kaya untuk membukakan jalan. Melihat tingkah laku mereka cukup membuat para immortal kesal. Tapi kehadiran para anak orang kaya ini cukup bermanfaat bagi latihan para immortal. Sedangkan untuk orang-orang miskin, tentu hal ini tidak adil bagi mereka. Tapi asalkan mereka tidak menggunakan barang-barang yang dilarang, maka ujian ini masih bisa dilanjutkan. Chang tetap saja kesal karena para anak orang kaya itu hanya mengandalkan uang mereka saja. Ia yakin jikapun mereka berhasil menjadi murid, kekuatan mereka tidak akan bisa berkembang lebih jauh. Tetua lainnya meminta untuk melihat dan menunggu saja. Kembali ke Fengming, ia tahu betul orang-orang kaya itu ingin mengincar yang lemah dulu. Jadi untuk mencari kesempatan agar dirinya bisa lolos dalam ujian itu, jadi ia pun akan menunggu di belakang mereka baru menjalankan pengejarannya. Melihat Fengming yang kesulitan membuat anak orang kaya ini senang. Bahkan ia juga sempat-sempatnya mengejek Fengming. Penetua memberikan selamat kepada tetuahan karena putra dari keluarga Han akan memasuki dunia immortal. Tetua lainnya juga memberikan pujian yang sama. Hal ini tentu membuat tetuahan senang, apalagi dia memang berharap agar di masa depan nanti keluarga Han memiliki para praktisi yang hebat. Salah satu tetua sangat tertarik dengan Fengming, karena dialah orang yang pertama yang memasuki lembah beracun itu. Namun sayang sekali saat ini kondisinya sedang kesulitan. Di saat mereka telah kehilangan harapan kepada Fengming, saat juga tetua lainnya melihat sesuatu di tubuhnya. Ia pun mengingatkan mereka tentang tubuh khusus, yang mana itu adalah tubuh fisik yang jauh melebihi praktisi biasa. Tapi sayangnya tubuh itu sangat jarang ditemukan. Bahkan di negara Daling saja hanya ada satu. Itu pun sudah 100 tahun lamanya. Mereka pun sadar pasti ada salah satu di antara para murid yang memiliki tubuh khusus. Hal itu dibenarkan oleh tetua ini, tapi mereka akan menunggu sampai akhir ujian. Fengming yang merasa mereka sudah cukup jauh langsung bergegas menyalip di belakang. Fengming yang merasa mereka sudah cukup jauh langsung bergegas menyalip ke depan. Hal ini tentu membuat semua orang sangat terkejut. Nah, gadis kecil tadi juga mulai melakukan pergerakan untuk mengambil buah di pohon. Beberapa murid telah berhasil mendapatkan buah itu. Dan berhubung sudah ada 10 orang yang berhasil, jadi para murid yang tidak mendapatkan buah dianggap sudah gagal. Mereka pun segera membawa murid yang berhasil kembali ke sekte dan meninggalkan para murid yang gagal. Para murid sangat kebingungan sebenarnya ini di mana. Mereka pun menduga ini adalah sekte Luoshi. Chang meminta tetua Wei untuk tidak pamer terus, karena di saat dia menggunakan teknik sulit, maka mereka akan kehilangan begitu banyak batu asli dan juga jimat. Tetua Wei memberitahu mereka sebelum menjadi murid sekte, mereka itu harus menyelesaikan satu ujian lagi, yakni adalah ujian roh. Saat juga ujian pun dimulai. Salah satu murid memiliki roh ganda dan termasuk cukup bagus. Sedangkan gadis kecil ini memiliki roh surgawi yang membuat semua orang terkejut. Para tetua pun memintanya untuk berhenti bermain-main. Gadis kecil ini kesal karena dia sama sekali belum selesai. Setelah beberapa murid maju, kini giliran Fengming lah yang akan menunjukkan jiwa rohnya. Baru saja menginjakkan kakinya, salah satu tetua memberitahu bahwa jika dia memiliki darah Yuling, maka Fengming diperbolehkan untuk melewati ujian ini. Para tetua lainnya juga tertarik dengan Fengming. Jadi mereka pun berusaha untuk menjadikannya murid. Hal ini membuat beberapa murid kesal karena entah mengapa para tetua itu sangat tertarik dengan bocah miskin itu. Tentu saja salah satu tetua menenangkan situasi dan meminta Fengming untuk memulai ujiannya. Di saat Fengming mengeluarkan akar rohnya, entah mengapa ada begitu banyak yang keluar. Bahkan hal itu membuat para tetua kebingungan sebenarnya jiwa roh apa yang dia bangkitkan.
Karena bagaimanapun tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui hal itu. Berhubung hal ini belum pernah mereka lihat, jadi Tetua Wei memanggil seseorang yang sangat penting, yang mana itu adalah penguasa dari sekte Lucia. Para tetua cukup senang karena mereka tidak mengetahui apapun tentang jiwa roh dari Feng Ming. Setelah melihat telapak tangannya, penguasa ini pun mengingatkan para tetua tentang teori akar roh kehampaan. Hal ini masuk dalam catatan klasik, yang mana akar roh itu akan berganti di antara palsu dan asli. Pelatihan akar roh ini juga cukup cepat, bahkan sihir dari 5 elemen juga bisa dia gunakan. Mengetahui semua itu membuat mereka sangat senang. Karena jika Feng Ming bisa berlatih selama 100 tahun, maka kemungkinan besar sekte mereka akan kembali ke masa jayanya. Di tengah kesenangan itu, penguasa menenangkannya karena bagaimanapun hanya sedikit orang saja yang memiliki akar spiritual palsu. Sedangkan yang memiliki akar roh kehampaan akan sangat kesulitan berkultivasi dibandingkan dengan orang biasa. Para tetua seharusnya paham betul betapa banyaknya rasa sakit yang mereka terima untuk berkultivasi. Pada akhirnya, mereka pun mengira bahwa akar roh Feng Ming adalah sampah. Jadi, penguasa memberikannya keputusan akhir apakah dia akan menyerah atau tidak. Jika dia menyerah, maka penguasa akan memberikannya pekerjaan di sekte Lucia di dunia panah. Mendengar Feng Ming tidak ingin menyerah membuat penguasa senang. Ia pun berharap agar suatu hari nanti Feng Ming bisa menjadi orang yang lebih hebat dari siapapun. Nah, gadis kecil ini ternyata adalah anak dari penguasa sekte. Para anak orang kaya yang mengetahui Feng Ming memiliki akar roh sampah membuat mereka tertawa. Apalagi mereka menganggap Feng Ming tidak akan bisa mengejar kekuatan mereka dengan akar roh itu. Feng Ming yang ingin segera mengajarnya ditenangkan oleh para tetua. Ia pun diminta untuk memilih siapa guru yang dia mau. Namun karena Feng Ming memiliki akar roh kehampaan, jadi akan sangat sulit bagi para tetua untuk memberikannya pelajaran. Di saat semua tetua menolak, seorang pria pun muncul untuk mencari murid. Apalagi aula pemunihan artefaknya sedang membutuhkan anak laki-laki. Jadi dia pun berencana untuk membawa Feng Ming saja. Para tetua sebenarnya tidak ingin melepaskan Feng Ming, karena bisa saja bakat hebatnya itu akan sia-sia. Fei Wu meminta mereka untuk tidak mengatakan hal seperti itu, karena dia ini sudah sekian kalinya mendengar alasan yang sama. Tetua Han meminta Feng Ming untuk menerima tawaran dari Fei Wu. Sebenarnya tujuan Fei Wu hanya mencari murid untuk membantu dan tidak ada niatan untuk menjadikannya murid utama. Setelah semua ini, Ming Yu yang adalah senior Feng Ming mulai memberitahu bahwa gurunya memiliki alat pemikiran di dalam hatinya. Jadi dia berharap agar Feng Ming memahami kondisi guru mereka. Dan jika Feng Ming yang membutuhkan sesuatu, Ming Yu siap untuk memberikan bantuan. Ming Yu pun mengajaknya untuk melihat sebuah upacara. Dia yang sedang mengikuti Ming Yu cukup terkesan dengan pemandangan di atas. Ia bahkan tidak mengira bahwa dunia immortal akan seluas ini. Ming Yu menjelaskan bahwa di tempat ini orang-orang memiliki tujuannya masing-masing. Ada yang mencari kebebasan, ada juga yang mencari kekuatan, dan yang lainnya. Ia pun menanyakan keinginan dari Feng Ming. Ia yakin pasti suatu hari nanti Feng Ming bisa mengetahui tujuannya kemari. Ia pun berharap agar juniornya itu bisa berlatih seni keabadian dengan sungguh-sungguh. Setelah mendapatkan buku dari Ming Yu, Feng Ming sudah berlatih 5 elemen dasar. Tidak itu, dia juga sudah bisa mengumpulkan Inner Aura pertama setelah 3 bulan berlatih. Bahkan, ia juga berhasil membuka cincin penyimpanan. Feng Ming menggunakan hal itu untuk menyimpan beberapa jimat dan kebutuhannya. Nah, di sini ia juga mendapatkan sebuah jubah pertahanan yang cukup kuat. Sayangnya, di sini ia masih kebingungan bagaimana cara dia bisa membuka labu giok itu. Feng Ming merasa perkataan para tetua tentang perkembangannya adalah memang benar. Karena di saat dia sudah mencapai tingkat 3 pengumpulan Qi, dirinya itu sangat sulit untuk naik ke atas. Feng Ming merasa beruntung karena bisa mengenal Ming Yu. Jadi mereka pun menjalin pertemanan. Feng Ming yang belum kunjung menerobos memutuskan untuk mencari cara lain. Ia pun bergegas ke perpustakaan demi menemukan beberapa koleksi seni bela diri dari sekte ini. Ternyata yang menjaga perpustakaan itu adalah anak orang kaya yang sebelumnya. Mereka yang berada di sana mentertawakan pertanyaan Feng Ming. Karena bagaimanapun sekte Lucia melatih para praktisi dan bukan pejuang seni bela diri. Maka karena itulah mereka pun menjelek-jelekan Feng Ming.
Feng Ming tidak takut dengan mereka, apalagi dia merasa kekuatannya masih di atas para murid ini. Tidak ingin terjadi keributan, jadi pria ini pun memberitahu bahwa buku yang Feng Ming cari tidak berada di sini. Dan jikapun ia sangat ingin menemukan buku itu, maka dia harus pergi ke lembah matahari terbit. Di saat Feng Ming mulai pencariannya, ia pun tidak sengaja melihat seorang gadis cantik yang sedang mandi. Tentu hal ini adalah kesempatan yang langka, jadi Feng Ming pun menonton keindahannya itu. Di saat gadis ini sedang berlatih, saat juga ia pun melihat Feng Ming dan segera mengejarnya. Gadis ini cukup kesal karena juniornya itu saat berani mengintip dirinya. Ia pun berencana untuk membawa Feng Ming ke aula penegak hukum. Feng Ming berusaha untuk menjelaskan bahwa dirinya dijebak oleh murid lainnya. Untung saja gadis itu mau mendengarkan cerita dari Feng Ming. Jadi ia pun mulai paham dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun meskipun begitu, Feng Ming ini sudah menikmati lekukan dari tubuhnya. Jadi tentunya dia itu harus merasakan hal yang sama. Tidak ingin diapa-apakan, Feng Ming pun memutuskan untuk melarikan diri. Tapi dirinya itu malah melihat para gadis mandi. Alhasil, ia pun kembali lagi ke tempat gadis cantik tadi. Ia pun memberitahu Feng Ming bagaimana mencari teknik awan yang hilang. Jadi dengan begitu, dia ini bisa mengintip para gadis tanpa terlihat. Feng Ming cukup kesal karena sudah dibohongi. Beberapa hari kemudian, ia pun mencoba berlatih dengan mengalahkan gerombolan monster lemah. Di sini, Feng Ming sadar betul bahwa dirinya harus segera pergi ke lembah untuk menemukan teknik awan yang hilang. Memang benar bahwa perkembangan kultivasinya agak lambat, tapi dari segi ilmu bela diri, dirinya ini sangatlah berbakat. Bahkan dalam beberapa hari ini, dirinya sudah berlatih ke tahap lanjut. Di saat Feng Ming melancarkan serangannya, ia sudah menyadari bahwa kulit dan daging dari monster tingkat pertama cukup tebal. Senjata sihir yang dikeluarkan oleh sekte hanya bisa menembusnya. Ia pun berusaha untuk mencari keberadaan dari para monster, karena pasti tidak jauh dari tempat ini. Saat juga, ia pun melihat Hao yang mengaku telah menghabisi monster itu. Feng Ming meminta mereka untuk menjauh karena dialah yang telah menghabisi monster ini. Namun mereka tidak percaya karena bagaimanapun dia baru berada di tingkat ketiga pemunihan Qi. Meskipun pedang Feng Ming berada di sana, Hao tetap saja mengaku bahwa monster itu adalah miliknya. Andai saja Feng Ming adalah bocah jenius, mungkin dia akan takut. Tapi kini dia itu hanyalah seorang sampah. Jadi seharusnya dia itu sadar diri. Apalagi kakeknya adalah salah satu dari tetua. Di tengah keributan mereka, ada seseorang yang mengawasi. Di sini, Feng Ming segera mengambil kembali pedangnya dan tidak sengaja melukai salah satu murid. Hal itu pun membuat mereka kesal dan segera ingin mengajarnya. Feng Ming cukup terkejut karena seharusnya akar roh dari Hao adalah logam. Namun bagaimana bisa dia mengeluarkan kekuatan petir yang ternyata itu semua berasal dari pemunihan pedangnya. Dalam tahun ini, Feng Ming sama sekali tidak kesulitan berhadapan dengan mereka. Bahkan meskipun mereka bekerja sama sekalipun, semua ini tidak membuat Feng Ming kesulitan dan malahan mereka inilah yang harus terpental. Mereka pun sadar bahwa Feng Ming terlalu kuat untuk dihadapi. Feng Ming berterima kasih karena berkat mereka lah dia bisa menemukan teknik yang hebat. Tentu mereka tidak percaya karena lembah itu diisi oleh para wanita yang sedang mandi. Hao menenangkan teman-temannya dan berhubung mereka sedang berada di alam immortal, jadi tidak mungkin kultivasi Feng Ming bisa bertahan dari serangan mereka. Jadi dia pun mengajak mereka untuk menggunakan kekuatan mana. Tapi semua itu sudah mudah Feng Ming tahan, bahkan ia melancarkan serangan balik. Para murid tidak menduga bahwa teknik pengendalian api dari aula pemunihan artefak akan sehebat ini. Sadar akan kekalahan mereka ini, Hao dan para murid lainnya pun mengakui salah dan meminta maaf. Sebenarnya, Feng Ming sudah memaafkan mereka dan meminta untuk tidak terlibat lagi dengan dirinya. Tapi pada saat juga ada sebuah kekuatan yang menyebabkan terbakarnya Hao dan para murid lainnya. Feng Ming berusaha untuk mencari hal itu, namun tidak menemukan siapapun di sana. Mingyu yang melihat Feng Ming panik menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya. Feng Ming pun menjelaskan apa yang telah dia alami. Dan saat ini dia takut hal itu akan menjadi masalah untuknya. Mingyu menenangkannya dan berhubung Feng Ming menggunakan pengendalian api, jadi ia pun menduga yang membakar api itu ada tetua aula dari pemunihan artefak.
Karena bagaimanapun di antara mereka ada yang memiliki sifat pemarah dan juga ada yang memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Ia bisa yakin karena meskipun dia sudah berada di tingkat 10 pemunihan pil, tapi tidak mungkin bisa melakukan hal itu. Alasan Mingyu memanggilnya kemari karena guru mereka sudah keluar. Jadi dirinya akan mengajak Feng Ming ke aula pemunihan artefak. Feng Ming tentu sangat senang dengan hal itu. Dia yang telah masuk segera memberitahukan kedatangannya. Tapi setelah menunggu lama, dirinya tidak kunjung mendapatkan jawaban. Ternyata gurunya itu sedang bermimpi indah. Setelah beberapa jam berlalu, ia pun sadar bahwa Feng Ming berada di luar. Ia pun segera memintanya untuk masuk untuk memberikan ujian kepadanya. Tidak yang ketahuan tidur, Fei Wu memberitahu bahwa tadi itu adalah ujian konsentrasi. Ia pun memberikan selamat karena Feng Ming sudah berhasil menyelesaikannya. Tapi Feng Ming bingung karena sejak tadi dirinya hanya berdiri saja. Tidak ingin ketahuan, ia pun meminta Feng Ming untuk memulai pemunihannya. Fei Wu memberitahu bahwa hal ini masih terlalu sulit baginya. Bahkan ada beberapa tahap yang harus dia pelajari dulu. Jika Feng Ming tidak berhasil, maka dia itu harus dipindahkan menjadi pemurni. Saat juga, Fei Wu memperlihatkan sebuah boneka burung bernama Gu Feng Ying, yang mana boneka ini mampu mengendalikan angin dan tingkatan api. Melihat tingkah laku gurunya membuat Feng Ming tidak yakin apakah dia bisa diandalkan atau tidak. Fei Wu pun memperlihatkan bagaimana cara kerja dari boneka burung. Ia juga menjelaskan bahwa dalam pemunihan, mereka harus mengeluarkan bagian-bagian yang tidak diperlukan dari bahan-bahan ini. Dengan semua itu, barulah mereka bisa meningkatkan kemunihan ke tingkat yang terbaik. Dan jika hal ini berhasil, maka barulah mereka bisa membentuknya menjadi senjata ajaib. Fei Wu pun membanggakan bentuk energi sejati yang baru saja dia buat. Feng Ming memuji kemampuan yang gurunya miliki. Tapi, apakah dalam pemunihan dia juga harus menggunakan boneka burung itu? Nah, kita pun diberitahu bahwa sebenarnya Fei Wu ini tidak ada niatan untuk menjadi guru. Namun, karena ambisi besar yang dia miliki, mau tidak mau, ia pun harus melakukan hal ini. Bahkan, ia juga mengandalkan boneka burung untuk memunikan sebuah senjata. Tidak ingin kecupuannya diketahui, jadi Fei Wu pun meminta agar Feng Ming mencoba memunikan hal ini tanpa bantuan boneka burung. Tapi, hal ini tidak semudah yang dia kira. Karena setiap tahap setidaknya memulihkan 1 bulan untuk bisa menguasainya. Ia akan menilai apakah Feng Ming pantas untuk tetap berada di sini atau tidak. Feng Ming paham dan langsung saja mencoba memurnikan bahan-bahan dulu. Pada awalnya, Feng Ming selalu gagal dalam pembakaran. Hingga pada percobaan kelima, labu gioknya itu memberikan bantuan dan ia pun berhasil melakukan pemurnian. Meskipun sempat terkejut, tapi Fei Wu menganggap ini semua adalah keberuntungan. Namun meskipun begitu, ia tidak menduga Feng Ming hanya butuh 4 kali percobaan saja. Bahkan seorang jenius pun tidak bisa melakukan hal ini. Jadi karena itulah dia menganggap semua ini adalah keberuntungan. Tapi Feng Ming malah kembali berhasil. Fei Wu masih tidak terima dengan kehebatan yang dimiliki oleh muridnya. Bahkan dengan mudahnya Feng Ming itu melakukan permunian. Melihat semua ini seakan-akan Fei Wu menganggap dirinya sebagai seorang sampah. Karena kasihkan menggunakan labu giok, jadi Feng Ming pun mencoba untuk tidak menggunakannya lagi. Dan ternyata hal ini masih terlalu sulit untuknya. Namun Fei Wu sama sekali tidak senang, malahan dia itu sedih karena pada percobaan pertama Feng Ming mencapai tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Bahkan dia yang sudah melakukan pemunihan selama bertahun-tahun tidak pernah mencapai keberhasilan setinggi ini. Itu pun dia lakukan dengan bantuan dari boneka burung. Ia berusaha tenang dan meminta Feng Ming untuk menunjukkan kemampuannya dalam pemunihan dan pengendalian api. Feng Ming yang memang berniat untuk gagal membuat Fei Wu senang. Ia pun merasa bersyukur karena telah menemukan murid yang sangat bagus. Tidak hanya dalam pemunihan, namun pengendalian apinya juga cukup hebat. Tidak mungkin bagi sekte Luxia bisa mempertahankan bocah jenius ini. Ia pun bersemangat karena Feng Ming harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Meskipun Feng Ming masih membutuhkan waktu dalam pengendalian api, tapi dia akan tetap menerimanya. Jadi dia pun mempersilahkan Feng Ming untuk menggunakan tepatnya ini supaya ia bisa lebih terbiasa dalam melakukan pembakaran. Sino berpindah ke pemandian para wanita, yang mana di sana mereka mendengar bahwa aula pemunihan artefak baru saja menerima murid yang jenius, yang mana dia itu sangat pintar dalam pemunihan. Tapi Xing Luan menganggap hal itu sudah biasa di sekte Luxia. Ia pun akan menemui si jenius yang sering dibicarakan itu. Nah, ternyata Xing Luan ini juga adalah seorang jenius.
Karena dalam waktu singkat saja, ia dengan mudahnya meningkatkan kekuatannya. Xingluan pun bertemu dengan Mingyu, yang mana ternyata Mingyu itu telah menolak untuk membantunya memurnikan senjata. Tapi Mingyu yakin bahwa juniornya yang baru akan membuatnya puas. Xingluan tidak menduga bahwa bocah jenis itu ada anak yang mengintipnya. Ia pun segera menjadi Feng Ming, tapi semua itu bisa dia hindari berkat teknik awan menghilang. Xingluan merasa dengan teknik itu, ia pasti akan dengan mudah mengintip para wanita. Di saat tungkunya meledak, Feng Ming pun bergegas melindungi seniornya. Namun, ia kebablasan dan segera meminta maaf. Tujuan Xingluan kemari adalah meminta bantuan kepada Feng Ming, supaya dia itu bisa memurnikan senjatanya. Walaupun Feng Ming masih tergolong murid baru, tapi Xingluan masih sangat percaya dengan kemampuan yang dia miliki. Karena Feng Ming setuju, jadi ia pun memberitahu keinginannya untuk mendapatkan senjata ajaib tingkat tinggi. Karena ternyata dia ini menggunakan senjata itu dalam turnamen kualifikasi sekte. Feng Ming paham dan akan mencobanya, tapi Xingluan memintanya untuk serius. Meskipun Feng Ming memerlukan beberapa bahan lagi, dia menenangkannya. Dia menenangkannya karena untuk urusan bahan akan dirinya selesaikan. Berkat bantuan dari Labu Giok, Feng Ming pun berhasil memurnikan sebuah senjata yang sangat bagus. 不知师姐为何会？你就炸炉，让姐姐很天才，可是要用来参加宗门排位赛当给你练手的冤大头嘛，炼制才。也接到你的传音。 Mengetahui dia sudah berhasil, jadi Xingluan pun segera datang kemari untuk melihat senjatanya. Dia sangat terkejut karena Feng Ming benar-benar membuatkannya senjata artefak tinggi. Mingyu yang tahu itu adalah sebuah senjata ajaib ingin melihat kemampuannya. Ia pun merapalkan sebuah mantra untuk membuat binatang monster murid ini mengamuk. Xingluan meminta Feng Ming untuk melindungi diri sendiri, karena akan sangat sulit bagi dia untuk bertarung sambil melindungi. Dalam pertarungan itu, pedangnya sempat mendapatkan kerusakan. Namun, tanpa ia ketahui, pedangnya ini masih bisa dibagi menjadi dua bagian. Hal itu membuat Xingluan terkejut karena tidak hanya hebat, namun penggunaan energi kepada pedang ajaibnya tergolong cukup kecil. Jadi, ia bisa memaksimalkan penggunaan kekuatannya menjadi lebih baik lagi. Karena mereka masih bisa melawan, jadi Mingyu meningkatkan lagi kutukannya. Namun, semua itu sudah mudah Xingluan lawan. Ia kembali memuji senjatanya. Namun tak mengapa, Feng Ming merasa ada yang aneh terhadap perilaku dari monster itu. Mingyu memberitahu hal ini bisa terjadi karena kurangnya kekuatan dari junior mereka. Tidak ingin hal itu terus dibahas, jadi Mingyu mengalihkan pembicaraan. Yang mana ia kembali memuji betapa hebatnya senjata ciptaan Feng Ming. Xingluan setuju, bahkan ia memberikan sebuah ciuman sebagai rasa terima kasih. Setelah dari sana, beberapa hari pun telah berlalu. Mingyu mengucapkan selamat kepada Feng Ming karena dia tak berhasil naik ke tingkat 5 pengumpulan Qi. Hal ini juga telah meningkatkan energi sejatinya. Feng Ming sangat berterima kasih kepadanya karena berkat Mingyu lah dia ini bisa bertemu dengan para ahli dalam pemurnian. Tidak hanya kultivasinya saja yang meningkat, tapi keahliannya dalam membuat sesuatu juga meningkat. Mingyu kembali memujinya karena Feng Ming berhasil membuat dua senjata ajaib berkualitas tinggi. Yang mana ternyata dia berencana untuk menjual hal itu untuk mendapatkan uang yang sangat banyak dan juga bahan-bahan berkualitas tinggi. Mingyu paham dengan apa yang diinginkan oleh Feng Ming. Ia pun menyarankan untuk pergi ke rumah lelang Huanshu karena pasti di sana akan ada banyak hal yang menarik perhatiannya. Beberapa saat kemudian, kita pun sampai di sebuah kota. Feng Ming yang baru saja sampai malah berselisih dengan seorang pria. Yang mana entah mengapa pria itu langsung menghina kekuatan yang Feng Ming miliki. Bahkan mereka berdua ini sempat bertarung satu sama lain. Untung saja berkat artefak tingkat tinggi yang dia miliki, Feng Ming pun masih bisa menahan serangannya. Seorang wanita pun muncul dan merasa tindakan yang dilakukan oleh pria ini sungguh tercela, karena malah menyerang seorang bocah. Dia mengenali gadis itu, sontak saja ketakutan dan memilih untuk pergi. Karena dia tidak ingin berurusan dengan Shi Tuning dari Pavilion Xianbing. Feng Ming berterima kasih karena telah membantunya. Shi Tuning menenangkannya dan mengajaknya untuk datang ke Pavilion Xianbing. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di Pavilion Xianbing. Ternyata tempat ini tidak hanya menjual senjata ajaib, namun juga bisa melakukan pembelian. Mendengar hal itu membuat Feng Ming senang, apalagi dia masih belum tahu bagaimana cara menentukan harga dari senjata ajaib. Shi Tuning akan membantu Feng Ming sebisanya.
Ia pun memberitahu bahwa perisai yang barusan Feng Ming gunakan adalah salah satu senjata ajaib kelas atas. Bahkan setidaknya harga dari perisai itu adalah 500 batu roh. Hal ini sontak saja membuat ia sangat terkejut. Karena Feng Ming tidak pernah mengira senjata ajaib yang dia buat akan sangat mahal. Si Tuning menanyakan bagaimana dia bisa mendapatkan perisai itu. Tidak ingin terlihat mencolok, jadi Feng Ming berbohong bahwa senjata itu dia dapatkan dari temannya. Untung saja si Tuning percaya. Apalagi untuk memunikan senjata ajaib kelas atas, ia yakin temannya itu pasti sangatlah hebat. Ia pun ingin melihat perisai yang tadi digunakan oleh Feng Ming. Menggunakannya secara langsung membuat si Tuning kembali terpukau. Karena teknik untuk memunikan senjata ajaib ini sangatlah unik. Ia yakin Feng Ming pasti berasal dari sekte Lucia. Feng Ming memuji penglihatannya dan membenarkan itu semua. Ia pun berencana untuk mempelajari lebih banyak teknik. Hal ini dilakukan agar bisa menjaga identitas sektenya. Si Tuning akan mencarikan Feng Ming penginapan agar dia itu bisa beristirahat karena dia saat menantikan kedatangannya ke Pavilion Xianbing. Pelayannya pun datang untuk memberikan lukisan Feng Ming. Hal itu dilakukan untuk mencari tahu apakah sekte Lucia memang benar mendapatkan seorang pria jenius. 有落霞宗独门的炼器手，不足于落霞宗道友。看来回去后要多学几种炼器。休息，明日迁兵阁。阁主已经化天才，是。小道友出去后千万小心。 Di sini, si Tuning meminta Feng Ming untuk selalu berhati-hati karena di pasar itu terdapat begitu banyak orang-orang yang berbahaya. Sampainya Feng Ming di pasar, ia pun melihat seorang wanita yang sedang melakukan transaksi dengan pria pemarah ini. Wanita itu tahu betul bahwa pria ini ingin menjual buku itu dengan sangat mahal. Jadi, ia pun berusaha untuk menawarnya. Apalagi saat ini kekuatannya tergolong cukup tinggi, jadi tentunya kualitas dari barang-barang itu sangatlah bagus. Mendengar semua itu malah membuat wanita ini terkejut. Karena bagaimana bisa pembuat jimat malah berjualan. Kesal dengan perkataannya, ia pun meminta wanita ini untuk pergi. Di saat Feng Ming berpapasan dengan wanita itu, labu gioknya pun mulai merasakan pecahan senjata ajaib. Tidak dengan berlama-lama, ia pun ingin membeli rumput biru. Pria itu terkejut karena kembali lagi bertemu dengan Feng Ming. Pada awalnya, dia tidak ingin menjual hal itu kepadanya. Namun karena perkataan Feng Ming, ia pun ingin bertarung lagi dengannya. Feng Ming setuju asalkan dia itu ingin memberikan rumput biru. Namun setelah pria itu pikir-pikir lagi, dia pun meminta Feng Ming untuk tidak menggunakan senjata ajaib dalam pertarungan mereka. Ia berjanji jika dirinya kalah akan memberikan rumput biru. Sedangkan jika Feng Ming kalah, dia itu harus memanggilnya sebagai kakak. Feng Ming setuju yang mana pertarungan mereka ini akan menggunakan manipulasi benang sutra supaya dapat melewati lubang jarum tanpa menyentuhnya. Pria ini berhasil melewati 8 lubang. Ia pun mulai sombong dengan memberitahu bahwa dia ini berada di pemunian Qi tingkat 8. Bahkan dia lebih kuat dari Shiba Cheng. Feng Ming tidak begitu peduli dan memperlihatkan manipulasi energi spiritualnya, yang mana dia ini mampu melewati semua lubang jarum. Tentu hal ini membuat semua orang sangat terkejut. Feng Ming sangat percaya diri dengan manipulasinya karena tidak ada satupun dari sekte yang sebanding dengannya. Pria ini sangat terkejut dengan kemampuannya. Dan berhubung Feng Ming berhasil melewati 20 lubang, maka ia pun berhak mendapatkan rumput biru. Nah, di sini terlihat ada dua orang pria yang sejak tadi telah mengawasi Feng Ming. Tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas mengikutinya. Yang mana sepertinya ada sesuatu yang mereka inginkan. Pada malam harinya, Feng Ming pun sadar bahwa dirinya sedang diikuti oleh seseorang. Dua pria ini mengira telah ketahuan. Tapi ternyata sejak tadi, Feng Ming ini sudah curiga terhadap wanita itu. Yang mana dia tahu wanita itu sangat menginginkan rumput biru. Ia pun akan memberikan beberapa barang demi menukarnya dengan rumput itu. Seketika saja, labu gioknya merasakan sesuatu kepada potongan ini. Wanita ini sangat berterima kasih kepada Feng Ming dan berhubung dia sangat tertarik dengan potongan fragmen itu, jadi ia akan memberitahu jalan di mana potongan itu ditemukan. Feng Ming tidak menduga dirinya akan mendapatkan hadiah besar. Di saat ia pergi, kedua pria ini kembali mengikutinya. 出来吧。多谢，给我各取所需。送给恩公吧。 Pada esok hari, kita pun dibawa berpindah ke pelelangan Xianbing. Yang di sana sedang terjadi pelelangan. Si Tuning memberitahu bahwa mereka akan memberikan gratis ongkir kepada para pelanggannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejadian buruk di perjalanan. Mereka semua sangat senang karena dengan begitu mereka dapat menghindari perampokan yang sering terjadi. Di sisi luar terlihat dua orang ini sedang menunggu Feng Ming keluar. Alasan mereka terus mengincarnya karena ingin segera menghabisinya.
Kembali ke dalam rumah pelelangan, Yaman senjata dari Sekte Bai Xiao adalah barang terakhir yang mereka lelang. Senjata ajaib ini termasuk senjata api. Tidak hanya dapat bertahan melawan musuh, namun juga dapat digunakan sebagai boneka. Seharusnya semua orang sudah tahu bahwa senjata yang berasal dari Sekte Bai Xiao adalah yang terbaik. Mendengar nama sekte ini mengingatkan Feng Ming kepada kedua gadis yang pernah dirinya temui. Ia yakin mereka itu pasti memiliki hubungan dengan Sekte Bai Xiao. Setelah pelelangan berakhir, Feng Ming pun mendatangi Xu Tuning, yang mana barang-barang yang dia titipkan olehnya sudah terjual senilai 600 batu roh. Dan semua ini sudah dikurangi 10% dari komisinya. Sebenarnya, Feng Ming sempat menaikkan beberapa tawaran untuk senjatanya. Hal ini dilakukan supaya senjatanya itu bisa dihargai dengan cukup mahal. Xu Tuning paham dan memintanya untuk tidak malu-malu. Apalagi dia tahu betul betapa sulitnya Feng Ming dalam membentuk senjata ajaib. Mendengar dia mengetahui namanya membuat Feng Ming sedikit terkejut. Karena ternyata Xu Tuning sudah mendengar bahwa Sekte Lao Xia baru saja menemukan seseorang yang sangat jenius. Dan setelah melihat artefaknya itu, ia pun tahu bahwa Feng Ming adalah jenius yang dimaksud. Namun Xu Tuning tidak ada niatan lain selain hanya ingin berteman dengannya. Ia pun berharap agar mereka bisa saling terhubung dalam jual beli artefak. Feng Ming paham dan di sini ia menanyakan tentang pil esensi kuning. Sayangnya pil itu sangat sulit untuk dilelang. Bahkan ia yakin di kota ini juga tidak ada. Hal itu bisa terjadi karena pil ini adalah barang lekas pakai. Jadi tentunya sebagian besar praktisi pasti menggunakannya untuk diri sendiri. Setelah dari sana, Feng Ming pun pergi ke sebuah tempat. Tapi di sini ia menyadari bahwa kedua orang itu sudah mengikutinya sejak tadi. Ia pun segera turun untuk bersembunyi. Nah, sosok pria misterius itu pun kembali muncul, yang ternyata dia itu adalah Ming Yu. Kedua pria tadi akhirnya tiba dan sangat yakin Feng Ming sedang bersembunyi. Kakak tetua ini mencoba berpura-pura pergi agar Feng Ming bisa keluar. Tapi karena adiknya itu bodoh, jadi ia pun memberitahu bahwa kakak pertama dan kedua mereka sedang berusaha menyerang Sekte Lao Xia. Pada akhirnya, kakaknya pun mencoba untuk kembali menjelaskan bahwa ini semua hanyalah akting belaka. Sayang sekali semua itu terlambat dan pada akhirnya Feng Ming pun melancarkan serangan. Di dalam pertarungan ini, Feng Ming sama sekali tidak kesulitan menghadapi mereka. Ini semua berkat artefak kelas tinggi yang dirinya miliki. Mengetahui adanya barang yang sangat berharga membuat kedua orang ini menjadi sangat tertarik untuk mengambilnya. Namun sayangnya mereka itu terlalu bodoh, jadi Feng Ming pun memanfaatkan hal ini untuk mengalahkan mereka. 你安心的去吧，三哥，果然骗出来了。控火军，发现这个龟，啊！你这破玩意儿打得不妥，四弟，不要硬接，他是要，小子。 Melihat adiknya dilukai, membuat sang kakak sangat marah dan pertarungan kembali terjadi. Meskipun telah menggunakan binatang rohnya, tapi tetap saja mereka tidak bisa mengalahkan Feng Ming. Si kakak memberitahu bahwa dalam 3 hari ke depan, pasti kedua seniornya akan mencari keberadaan Feng Ming. Feng Ming tahu betul bahwa mereka jauh lebih kuat darinya. Tapi berkat kedua artefak ini, ia bisa mengalahkan mereka. Ia pun segera farming barang-barang yang kedua orang itu bawa. Saat kemudian, Feng Ming pun melihat adanya sebuah binatang roh yang aneh. Yang mana saat juga binatang itu menyerap roh dari kedua penjahat ini dan menyebabkan mereka berdua benar-benar mati. Melihat semua ini membuat Feng Ming yakin bahwa ini adalah binatang pemakan jiwa yang sangat langka. Ia tidak menyangka akan seberuntung ini. Namun Feng Ming masih penasaran sebenarnya apa alasan kedua orang ini mengincar dirinya. Di saat ia pergi, Feng Ming pun teringat dengan ayahnya. Apalagi dia sudah beberapa tahun berada di sekte dan belum sempat menemuinya. Berhubung tempat ini tidak jauh dari kotanya, jadi Feng Ming pun memutuskan untuk pergi. Scene pun berpindah kepada dua orang yang sedang membicarakan sebuah bisnis. Beberapa saat kemudian, Ming Yu muncul dan langsung saja menghabisi kedua orang ini tanpa kejelasan yang pasti sebenarnya apa yang telah terjadi. Dia pun berencana untuk memanfaatkan kekuatan iblis pada tubuh mereka. Seketika saja hutan di sana menjadi sangat gelap dan menyerang beberapa orang di sana. Kembali ke Feng Ming, dia sudah sampai di kota malah bertemu dengan beberapa orang dari keluarga Zhang. Ia ingat betul bahwa Zhang Doso itulah yang telah menindas kakeknya. Di sini, Zhao yang melihat seorang gadis cantik segera menemuinya. Ia memberitahu bahwa jika gadis ini tidak menikah dengannya, maka dirinya berjanji akan menghabisi salah satu dari kerabatnya. Gadis itu tahu ini bukanlah sebuah ancaman biasa.
karena bagaimanapun Zhao ini sudah menghabisi bibinya. Di saat gadis itu ingin melawan, Zhao meletakkan sebuah jimat agar dia tidak bisa bergerak. Tanpa berlama-lama, ia pun segera membawa gadis itu. Melihat semua ini membuat Feng Ming kesal, apalagi dia masih memiliki urusan dengan keluarga Zhang. Scene pun berpindah ke kediaman keluarga Zhang, yang mana Feng Ming pun melihat tuan muda dari keluarga ini telah kembali dari sekte Immortal. Melihat kedatangannya membuat Feng Ming sedikit khawatir. Apakah dirinya itu bisa mengalahkan orang ini atau tidak? Sebenarnya dia ingin pergi dan tidak ingin mengambil risiko. Namun karena melihat Zhang, ia pun segera ingin membalas dendam. Zhang ternyata mendatangi gadis tadi, yang mana ia cukup tergoda dengan kecantikan yang gadis itu miliki. Apalagi tubuhnya cukup membuatnya beliuran. Karena gadis ini melawan, jadi Zhang pun berusaha untuk memukulnya. Namun pada saat juga Feng Ming muncul dan ingin menghabisinya. Zhang segera meminta maaf dan dia itu sempat terkejut karena di hadapannya ada Feng Ming. Tapi ini semua ada tipuan supaya dirinya bisa menempelkan sebuah jimat. Ia yakin Feng Ming tidak akan bisa bergerak, apalagi jimat itu ada pemberian dari saudaranya. Namun jimat ini sama sekali tidak berfungsi kepadanya. Saat juga ia pun langsung membakar Zhang si anak mesum. 这么久不见，你还是人？哎，少端，今日我要教你看能使用的滴滴。 Feng Ming yang telah menyelamatkan gadis itu membuat dia merasa berhutang budi kepadanya. Feng Ming memintanya untuk tidak memikirkan hal itu, karena bagaimanapun ia memang memiliki masalah dengan keluarga Zhang. Gadis ini berusaha untuk menanyakan siapa nama pria yang telah menyelamatkannya. Feng Ming sama sekali tidak ingin memberitahu namanya, justru dia itu malah memberikan bongkahan emas kepadanya. Kembali ke keluarga Zhang, yang mereka sama sekali tidak bisa memadamkan api itu. Hal ini membuat tuan muda Zhang sadar bahwa api ini berasal dari seorang kultivator. Jadi, ia pun meminta orang yang menghabisi kakaknya untuk keluar. Feng Ming pun muncul dan sama sekali tidak merasa bersalah. Karena Zhang menggunakan jimatnya untuk berbuat hal-hal yang jahat kepada orang biasa. Tidak ingin orang-orang biasa ikut campur dalam pertarungan ini, jadi Feng Ming membawanya pergi keluar. Di sini Feng Ming tidak mengira bahwa bocah itu akan sangat lambat. Sedangkan tuan muda malah terkejut karena bocah yang berada di bawahnya malah memiliki pergerakan yang lebih cepat dari dirinya. Saat itu juga pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Dan pertarungan ini Feng Ming cukup tertarik dengan teknik jimat yang tuan muda ini miliki. Ia pun menjadi sangat bersemangat untuk bisa mempelajari semua teknik jimat yang dia miliki. 追逐这么久，我这避孕再看看跟得上他。嘿，爸爸们，看来以后还需多学。 Pada akhirnya, Feng Ming pun berhasil mengalahkan tuan muda. Ia segera mengambil cincin penyimpanannya dan menemukan buku yang sangat tebal. Ia tahu bahwa bocah ini pasti berasal dari sekte Fulin. Feng Ming juga mendapatkan sebuah pecahan yang membuat batu gioknya merespon. Setelah urusannya dengan keluarga Zhang telah selesai, Feng Ming pun kembali ke tempat tinggalnya. Pada awalnya, mereka hanyalah tinggal di gubuk saja. Namun kini, ayahnya sudah memiliki rumah yang besar. Hal ini bisa terjadi karena para wali murid akan menerima uang dari sekte. Di saat Feng Ming ingin masuk, ia pun mendengar pembicaraan ayahnya dengan seorang wanita, yang mana sepertinya ayahnya itu sudah memiliki keluarga yang baru. Mengetahui ini semua membuat Feng Ming merasa cukup senang. Meskipun dia sangat ingin bertemu dengan mereka, namun sebagai seorang immortal, jadi sudah sewajarnya dia ini tidak bertemu dengan mereka lagi. Di saat Feng Ming pergi, ayahnya itu keluar dan kebingungan sebenarnya siapa yang meninggalkan makanan di sini. Sino berpindah kepada gadis yang diselamatkan oleh Feng Ming, yang mana saat juga ada sebuah teratai surgawi yang membawa gadis ini pergi. Sepertinya identitas dari gadis itu bukanlah sembarangan. Nah, sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. Episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada esok hari. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.